Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Widiatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait integrasi pembelajaran kurikulum dan perkembangan zaman. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah telaah kurikulum yang dikhususkan untuk mahasiswa pendidikan jasmani atau mahasiswa pendidikan olahraga. Oke, untuk yang pertama nanti kita akan membahas tentang apa saja yang akan dibahas dalam integrasi tersebut. Pertama adalah kebutuhan zaman, metode pembelajaran yang berkembang saat ini, lalu perkembangan industri 4.0 dan dampaknya kepada dunia pendidikan, khususnya pembelajaran, lalu keluaran yang diharapkan oleh siswa atau oleh guru nanti akan seperti apa, yang keluaran yang diharapkan dikuasai oleh siswa nanti. Nah, untuk yang pertama adalah terkait kebutuhan zaman. Poin yang utama dalam hal ini adalah pembelajaran adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Memasuki era pada awal abad ke-21 ini, manusia telah dituntut untuk dapat dinamis dalam mengikuti berbagai perkembangan zaman yang terus berubah dengan cepat tentunya. Hanya disebut era disrupsi. Ketidakpastian dalam hal ini adalah kata utama pada era di mana kecepatan sumber informasi telah menyebar dengan tanpa batas, tentu ini juga telah membuka berbagai peluang dan juga ancaman secara bersamaan tentunya. Pembelajaran dalam era saat ini diharapkan dapat mempersiapkan manusia pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di balik seluruh disrupsi yang terjadi saat ini, sehingga pada keluarannya nanti kemampuan soft skill yang dimiliki oleh siswa akan menentukan apakah dia nanti dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau tidak saat terjun di masyarakat. Setiap kurikulum yang dikembangkan tentunya akan menjadi sangat dinamis, di mana saat ini kurikulum 2013 telah dilengkapi dengan berbagai regulasi, terutama Merdeka Belajarnya, di mana hal ini merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan diri dengan era disrupsi yang terjadi saat ini. Oke, untuk yang kedua, poinnya adalah pembelajaran untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Revolusi industri 4.0 yang menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia tentunya menyebabkan berbagai penyesuaian yang harus dilakukan pula dalam penerapan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Perkembangan dunia digital yang seakan menjadi pisau bermata dua, di mana hal tersebut dapat memberikan manfaat yang luar biasa, di mana penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan jadi tidak terbatas dan bisa diakses siapa saja dengan mudah, bahkan murah tentunya. Namun seiring hal tersebut, berbagai dampak buruk juga muncul mengiringinya dan juga dapat tersebar luaskan dengan mudah maksud saya, dan tidak terbatas pula sama seperti manfaat yang diharapkan. Nah, dalam hal ini peran pembelajaran, peran pendidikan memberi pengaruh di dalamnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk menjadi hal yang positif. Perubahan dinamika sosial yang lebih kompleks dengan hadirnya media sosial juga memungkinkan manusia untuk dapat bisa menyesuaikan diri untuk interaksi secara digital. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua adalah terkait metode pembelajaran apa yang dihasilkan dari integrasi antara pembelajaran kurikulum dan perkembangan zaman saat ini. Yang pertama, dalam metode pembelajaran kita mengetahui ada pendekatan yang dilakukan. Menggunakan pendekatan apa dalam metode pembelajaran yang dilakukan? Pendekatan pembelajaran adalah, kita ulangi lagi penjelasannya dari minggu kemarin, adalah
cara tertentu yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan metode pembelajaran secara terperinci serta lebih detail sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu lebih khusus lagi dijelaskan sebagai sebuah tindakan khusus yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dilakukan, seperti halnya pendekatan induktif ataupun deduktif, pendekatan konstruktivisme, pendekatan konsep, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya juga ada pendekatan saintifik, juga dapat dengan mudah menggunakan teknologi digital, di mana saat ini segala informasi sudah dapat diakses dari genggaman tangan siswa sendiri, sesuai dengan perangkat mobile phone yang mereka miliki masing-masing saat ini, atau dimiliki oleh orang tuanya saat ini. Nah, melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik nanti, di mana informasi sudah dapat diakses dengan mudah oleh siswa, harapannya siswa dapat menemukan kemampuan analitisnya melalui berbagai sumber yang tersedia dalam dunia digital yang bisa diaksesnya dengan murah tentunya. Itulah manfaat perkembangan teknologi dalam pelajaran. Jadi pendekatan saintifik tadi bisa lebih mudah dilakukan karena luasnya sekali sumber informasi yang dimiliki oleh siswa, dan tentunya juga bisa dikatakan tidak terbatas informasi yang bisa dicari dan murah tersedia. Nah, yang kedua adalah kita bisa membahas model yang termasuk dalam metode pembelajaran. Model belajar itu, saya ulangi lagi penjelasannya dari minggu kemarin, adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh guru. Nah, model pembelajaran itu sendiri merupakan bingkai atau bungkus dari sebuah metode. Pendekatan teknik pembelajaran digunakan oleh guru. Jadi, bingkai atau bungkus dari sebuah metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sehingga makna dari model pembelajaran ini menjadi lebih luas daripada metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Contoh-contoh model pembelajaran misalnya adalah CTL, Textual Teaching and Learning, Direct Instruction, ataupun Project Based Learning, yang memungkinkan proses pembelajaran siswa nantinya akan berbasis project dan menghasilkan luaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing kalau Project Based Learning tadi ya. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan salah satu contoh pelaksanaan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Saya temukan di internet ya, dari channel Super Edukasi. Salah satu contoh pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam menggunakan pendekatan saintifik. Jadi mereka gurunya menunjukkan sebuah video dan siswanya melakukan analisis gerakan. Gurunya juga menyampaikan teorinya di kelas tersebut. Lalu setelah itu mereka mempraktekkannya. Nah, ada teknik start yang di video ya, ini langsung dipraktekkan. Jadi setelah siswa melihat materi yang disampaikan berupa video contoh gerakan, lalu ada teori yang disampaikan oleh guru. Videonya tadi kan bersumber dari media digital. Nah, itu siswa langsung lanjut mempraktekkan, dan ini mengasosiasi data, jadi mencocokkan tadi apakah yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan, sudah benar atau tidak. Jadi kemampuan menganalisis siswa dibutuhkan di sini, sehingga pembelajaran ini dapat dicontohkan sebuah pelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan saya jelaskan, yaitu terkait perkembangan industri 4.0 dan apa saja dampaknya pada dunia pendidikan atau dalam pelajaran. Nah, yang pertama, bukti dari perkembangan industri 4.0 ini adalah
bermunculannya kelas akselerasi di sekolah-sekolah, terutama dalam hal ini sekolah menengah atas. Nah, kelas akselerasi ini muncul di beberapa sekolah menengah atas saat ini yang menyediakan kelas akselerasi dalam proses pembelajarannya, di mana kelas akselerasi ini memungkinkan siswa sekolah menengah atas dapat mempercepat masa studinya 1 tahun lebih cepat daripada biasanya. Nah, bagaimana bisa lebih cepat 1 tahun daripada umumnya? Hal ini biasanya juga disebut dengan sistem pembelajaran SKS 4 semester. Dalam kelas akselerasi ini, siswa akan melalui kurikulum yang dipadatkan daripada biasanya di kelas reguler, serta ada tuntutan pula terkait nilai yang mereka raih harus stabil di atas KKM, nilai stabil, untuk memastikan progres yang mereka raih dalam kurikulum yang dipadatkan ini mampu mereka kuasai dengan baik. Karena jika nilai tidak bisa mereka pertahankan dengan stabil, maka biasanya mereka akan kembali ke kelas reguler dari setelah nilainya tidak bisa dipertahankan di kelas akselerasi. Jadi ada capaian-capaian yang harus mereka raih secara khusus pada kelas akselerasi. Nah, kelas akselerasi ini tentunya akan memungkinkan para siswa untuk belajar lebih cepat berdasarkan kelebihan kemampuan yang dimilikinya daripada siswa lainnya secara umum. Jadi itu kelebihan dari kelas akselerasi, bisa 1 tahun lebih cepat, hanya kurikulumnya lebih padat, cuman bebannya juga lebih tinggi, apa yang harus dicapai oleh siswa. Lalu dalam perkembangan selanjutnya juga ada homeschooling. Nah, apa maksudnya? Homeschooling ini mulai berkembang di awal abad ke-21, juga menjadi salah satu bentuk bukti dari perkembangan proses pembelajaran pada setiap masa. Homeschooling ini merupakan hal yang legal dilakukan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana homeschooling ini termasuk dalam pendidikan informal kalau dalam undang-undang tersebut, dijelaskan dengan spesifik pada pasal 27. Nah, pendidikan informal ini tetap dapat memiliki jasa secara resmi dari pemerintah melalui ujian kesetaraan, sehingga ijazah tersebut dapat digunakan sebagai bukti atau syarat siswa telah mencapai pada jenjang selanjutnya. Biasanya disebut paket A, paket B, ataupun paket C. Ini beda-beda ya, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Jadi yang sekolah dasar paket A, sekolah menengah pertama paket B, yang sekolah menengah atas paket C. Nah, namun pada perkembangannya di tahun 2021 ini, ujian nasional kesetaraan ditiadakan oleh pemerintah, sama halnya dengan ujian nasional sekolah reguler lainnya, di mana kelulusan dapat dilakukan hanya berdasarkan ujian pada tingkat satuan pendidikan masing-masing. Ini ada hubungannya kenapa kok ditiadakan pada tahun ini, karena merebaknya kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Nah, perkembangan berikutnya adalah terkait pembelajaran daring. Pembelajaran daring mulai berkembang seiring berkembangnya Internet of Things yang terjadi pada Industri 4.0, yang membuat berbagai platform pembelajaran secara digital lahir untuk mulai menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, kebutuhan pada perkembangan zaman saat ini. Dalam perkembangannya, pembelajaran daring juga tentu memiliki kelemahan, seperti contohnya hilangnya interaksi sosial secara langsung antara guru dan siswa, atau siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidak terjadi interaksi atau kontak sosial tatap muka secara langsung. Nah, walaupun platform digital itu juga mampu mempertemukan mereka secara bersamaan dalam layar, tapi banyak pihak menyatakan
tidak ada yang dapat menggantikan interaksi pembelajaran tatap muka secara langsung. Namun dalam hal ini, pembelajaran secara daring bukan berarti tidak memberikan manfaat, di mana pembelajaran daring dapat bermanfaat saat pembelajaran harus tetap berjalan di antara berbagai hambatan cara ataupun hambatan lainnya yang mungkin terjadi seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 sedang terjadi. Namun perlu dipahami dengan seksama bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini tentu tidak dapat dilakukan dalam pembelajaran daring secara penuh, di mana pembelajaran gerak atau literasi gerak masih sulit dilakukan secara daring. Walaupun untuk literasi gerak sumbernya bisa diperoleh secara daring, bisa disampaikan secara daring, namun dalam prakteknya untuk menguasai sebuah keterampilan, pembelajaran gerak tidak bisa atau belum bisa dilakukan secara maksimal dalam pembelajaran daring. Maka dari itu berkembang pula yang namanya blended learning atau pembelajaran campuran. Nah, dalam pembelajaran campuran ini muncul sebagai salah satu jawaban bagi mereka yang percaya bahwa kontak sosial secara langsung tatap muka belum bisa digantikan sepenuhnya dengan pembelajaran daring. Pembelajaran campuran ini juga dapat menjadi jawaban atas kesulitan yang dihadapi oleh pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang akan sangat kesulitan dijalankan dengan penuh dalam pembelajaran daring. Melalui pembelajaran campuran yang menggabungkan antara tatap muka atau pembelajaran tatap muka atau secara langsung dengan pembelajaran daring yang tidak ketemu langsung, ya, dalam prosesnya hal ini bisa dimungkinkan di PJOK terjadi karena penggabungan antara ketika pembelajaran daring disampaikan teorinya, lalu saat tatap muka dipraktekkan apa saja yang sudah dipelajari. Ini tentunya sesuai dengan perkembangan industri 4.0, di mana teori yang disampaikan dapat dapat dijelaskan secara daring, lalu prakteknya bisa secara tatap muka. Itulah salah satu kelebihan dari pembelajaran campuran atau blended learning. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu keluaran yang diharapkan dari integrasi antara pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan zaman ini. Yang pertama adalah soft skill. Soft skill ini merupakan kemampuan komponen utama yang terbentuk dari karakter dan atribut pribadi seseorang, di mana hal ini merupakan salah satu luaran dalam kurikulum 2013, yaitu pendidikan berkarakter. Jadi pendidikan berkarakternya akan sangat berhubungan dengan soft skill yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan soft skill yang dimiliki nantinya diharapkan siswa yang telah lulus mampu terjun secara baik di lingkungannya dan diharapkan dapat berbaur dengan masyarakat yang beraneka ragam tentunya dan dinamis sekali dalam berinteraksi sosial. Karakter lebih banyak dan mudah berkembang dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Karena dengan berolahraga sering diharapkan bahwa jiwa dan karakternya juga sama-sama sehat. Pengembangan soft skill dalam kurikulum 2013 ini saat ini diperkuat melalui Merdeka Belajar, di mana siswa memiliki semakin banyak opsi dan keleluasaan dalam pelajaran yang mereka hadapi dengan perkembangan industri 4.0 yang sedang terjadi. Namun, soft skill yang diharapkan tentunya lebih kompleks seiring berkembangnya pula interaksi sosial pada dunia maya. Ini yang belum begitu dalam dibahas oleh beberapa ahli, yaitu interaksi sosial di dunia maya ini berbeda dengan interaksi sosial di dunia nyata. Berikutnya adalah yang akan saya bahas terkait budaya literasi, itu salah satu keluaran yang diharapkan. Nah, perlu diketahui pula bahwa rendahnya budaya literasi masyarakat Indonesia ini dapat menandakan masyarakat Indonesia ini sebenarnya kurang membaca,
menulis, berhitung, ataupun berkreasi, kurang keinginan untuk berkreasi, di mana beberapa hal tersebut merupakan ciri kuat atau tidaknya literasi sebuah bangsa. Nah, kurangnya dukungan atau keterlibatan keluarga dalam membangun budaya literasi menjadi salah satu faktor utama kurang berkembangnya budaya literasi di Indonesia ini. Dengan berkembangnya dunia digital melalui Internet of Things-nya, tentunya keterbatasan sumber bacaan sudah tidak dapat lagi menjadi alasan sebab bahwa sumber literasi ini masih kurang. Anak bisa mengaksesnya dari mana saja dengan biaya yang murah tentunya dan akses yang tidak terbatas. Literasi gerak dalam PJOK juga penting dipahami pula sebagai salah satu kebutuhan bagi anak, di mana manusia sebagai memiliki kemampuan atau manusia harus menguasai kemampuan dan keterampilan dalam gerak untuk mendukung kebutuhan fisiologisnya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis. Nah, penguasaan kemampuan gerak atau keterampilan dalam gerak ini akan mendukung kebutuhan fisiologis tersebut. Melalui integrasi yang tepat antara proses pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan zaman, di mana hal ini budaya literasi diharapkan timbul dari penerapan kurikulum 2013 ini yang dilengkapi dengan Merdeka Belajarnya. Nah, itu diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia pada khususnya secara general. Nah, keluaran yang ketiga yang diharapkan adalah timbulnya budaya inovasi. Seperti tadi halnya budaya literasi, akibat rendahnya budaya literasi ini, budaya inovasi yang dimiliki masyarakat juga masih rendah. Nah, budaya inovasi ini juga akan menjadi salah satu indikator luaran dari integrasi antara proses pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan zaman. Dalam kurikulum 2013 yang memiliki beberapa aspek capaian, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, maka budaya inovasi ini merupakan salah satu bentuk luaran dari aspek keterampilan yang akan dikuasai siswa. Peningkatan budaya inovasi pada siswa harapannya dapat meningkatkan pula produktivitas masyarakat Indonesia dalam membangun Indonesia ini atau mengembangkan pembangunan Indonesia ini secara utuh. Di mana saat ini pemerintah Indonesia sedang benar-benar menyiapkan generasi muda untuk menjadi yang terbaik di tahun 2045, di mana saat itu kita diunggulkan oleh jumlah pemuda yang sangat banyak pada tahun 2045. Makanya disebut oleh 2045 itu disebut target Indonesia Emas, mana jumlah populasi penduduk Indonesia yang pada usia remaja atau usia produktif lebih banyak daripada negara-negara lain. Nah, budaya inovasi ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan juga atau menjadi meningkatkan tingkatan berpikir siswa yang diharapkan sesuai dengan tingkatan berpikir dalam taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom ini termasuk budaya inovasi termasuk dalam tingkatan berpikir yang paling tinggi, yaitu tingkatan berpikir menciptakan. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan pada tingkatan berpikirnya James Bloom atau taksonomi Bloom itu ada 6. Yang paling atas 6 ini terbagi jadi 2, yaitu yang bawah 3 terbawah lower order thinking skill, lalu yang 3 di atas ada higher order thinking skill. Nah, budaya inovasi ini termasuk dalam tingkatan berpikir yang paling atas, level 6, yaitu menciptakan. Jadi itu sedikit saya jelaskan terkait integrasi antara pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan zaman yang sedang terjadi. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan, serta contohnya juga masih sedikit karena keterbatasan waktu yang kita miliki.
Akhir kata saya sampaikan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, kurang tepat, atau kurang sesuai yang baru saja saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.